Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kalian membayangkan bagaimana wajah penyelenggaraan haji dan umroh Indonesia di tahun 2026 nanti? Ada kabar besar yang mungkin belum banyak orang tahu. Pemerintah kita telah resmi memisahkan urusan haji dan umroh dari Kementerian Agama, dan membentuk kementerian baru yang khusus menangani dua ibadah terbesar umat Islam ini, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Perubahan besar ini bukan sekadar pergantian nama atau jabatan. Ini adalah langkah strategis yang akan menentukan kenyamanan, keamanan, dan kualitas pelayanan jutaan calon tamu Allah setiap tahunnya. Mulai dari pengurusan administrasi, bimbingan manasik, keberangkatan, hingga kepulangan, semuanya kini dipersiapkan dengan sistem baru. Bahkan aset, pegawai, hingga bangunan pelayanan akan beralih sepenuhnya ke kementerian baru tersebut. Lalu, bagaimana dampaknya bagi calon jamaah haji Indonesia? Apakah kuota haji akan bertambah atau justru berkurang? Bagaimana nasib jamaah lansia yang selama ini mendapat prioritas? Dan apa saja tantangan yang harus dihadapi, mengingat Arab Saudi juga terus memperbarui regulasinya melalui platform Nusuk Masar? Di video ini kita akan membahas arah baru haji dan umroh tahun 2026. Lengkap dengan kebijakan, peluang, hingga tantangan yang perlu dipahami bersama. Maka dari itu, jangan lewatkan hingga akhir, karena informasi ini sangat penting, terutama bagi Anda atau keluarga yang bercita-cita menunaikan ibadah haji di tahun-tahun mendatang. Sahabat sekalian, mari kita mulai dengan melihat dasar regulasi yang melatar belakangi lahirnya Kementerian Haji dan Umroh. Semua berawal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Dalam undang-undang ini, pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan haji dan umroh harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai kebutuhan jamaah. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa beban kerja Kementerian Agama terlalu besar karena mencakup banyak bidang, mulai dari pendidikan, bimbingan umat, hingga urusan haji. Karena itu, pada tahun 2025, DPR dan pemerintah sepakat untuk melakukan pemisahan. Maka lahirlah keputusan membentuk Kementerian Haji dan Umroh yang resmi mulai dijalankan pada September 2025. Semua kewenangan terkait haji dan umroh, baik dalam negeri maupun hubungan dengan Arab Saudi, kini akan ditangani kementerian baru ini. Tidak hanya soal manajemen, tapi juga soal teknis. Semua aset, pegawai, dan bangunan pelayanan haji yang selama ini berada di bawah Kementerian Agama akan dipindahkan. Artinya, pelayanan di tingkat kabupaten hingga pusat akan mendapatkan struktur baru dengan nomenklatur yang sedang disusun. Pemerintah juga menekankan bahwa kementerian ini tidak akan berjalan sendirian. Ia akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Perhubungan, bahkan TNI dan Polri. Mengapa? Karena penyelenggaraan haji menyangkut jutaan orang, lintas negara, lintas lembaga, dan membutuhkan koordinasi yang sangat rapi. Dengan adanya kementerian khusus ini, diharapkan layanan haji dan umroh lebih fokus, lebih cepat, dan lebih terukur. Pertanyaannya, apakah langkah besar ini benar-benar bisa menjawab tantangan pelayanan yang selama ini dikeluhkan banyak jemaah? Sahabat sekalian, setelah kita memahami dasar regulasi, kini mari kita bahas apa saja perubahan praktis yang akan langsung dirasakan oleh para calon jemaah haji di tahun 2026. Pertama, soal administrasi dan pelayanan. Nantinya, semua proses pendaftaran, pengurusan paspor, hingga dokumen perjalanan akan dikelola penuh oleh Kementerian Haji dan Umroh. Bagi jemaah, hal ini berarti lebih sederhana karena tidak bercampur dengan layanan keagamaan lain yang selama ini ditangani Kementerian Agama. Kedua, mengenai kuota haji. Untuk provinsi-provinsi di Indonesia, termasuk Kepulauan Bangka Belitung yang mendapat sekitar 1051 kuota, mekanismenya akan tetap ada, tetapi pengaturannya menjadi lebih transparan. Ada juga program prioritas lansia yang tetap dijalankan agar jemaah berusia lanjut bisa mendapatkan kesempatan berangkat lebih cepat. Ketiga, terkait pembiayaan dan transparansi dana. Kementerian baru menekankan penggunaan dana haji, living cost, hingga pembayaran dam atau nusuk akan diawasi dengan sistem yang lebih modern. Nantinya, jemaah akan mendapat informasi lebih jelas melalui koordinator, ketua kloter, dan petugas resmi. Keempat, soal bimbingan manasik. Tidak lagi sekadar formalitas tapi dirancang lebih intensif, yaitu hingga 10 kali pertemuan.
Harapannya, jemaah benar-benar memahami alur ibadah, baik untuk yang sehat maupun lansia, sehingga tidak hanya mengandalkan petugas di lapangan. Terakhir, adanya integrasi dengan regulasi Arab Saudi. Misalnya, pemesanan tenda di Mina dan Arafah, yang kini wajib melalui platform nusuk masar. Jadi, jemaah akan diarahkan sejak awal agar mengikuti sistem internasional yang berlaku. Semua perubahan ini menunjukkan bahwa pengalaman Haji 2026 akan sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sahabat sekalian, setiap perubahan besar tentu disertai tantangan yang tidak ringan. Begitu pula dengan penyelenggaraan haji dan umroh di tahun 2026 mendatang. Salah satu tantangan terbesar adalah koordinasi lintas lembaga. Kementerian Haji dan Umroh tidak bisa bekerja sendirian. Mereka harus menjalin kerjasama erat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk urusan data kependudukan, Kementerian Luar Negeri untuk diplomasi dengan Arab Saudi, imigrasi untuk pengurusan visa, serta Kementerian Perhubungan dalam hal transportasi udara maupun darat. Bahkan TNI dan Polri pun ikut terlibat dalam aspek keamanan, baik saat pemberangkatan maupun kepulangan. Selain itu, tantangan lain datang dari regulasi baru Arab Saudi. Mulai 2026, Arab Saudi mengharuskan semua layanan haji, termasuk pemesanan tenda di Mina dan Arafah, dilakukan melalui platform nusuk masar. Ini artinya, jika Indonesia tidak menyiapkan sistem data yang rapi, bisa saja jemaah kita mengalami hambatan dalam mendapatkan fasilitas. Tidak kalah penting adalah kesehatan jemaah. Mayoritas jemaah haji Indonesia berusia lanjut, maka kementerian baru harus bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan program istitoah, pemeriksaan medis, serta pendampingan selama ibadah berjalan optimal. Tantangan berikutnya adalah pembiayaan dan transparansi. Setiap rupiah dana haji harus jelas alokasinya, dan ini membutuhkan pengawasan ketat. Meski berat, semua tantangan ini bisa diatasi melalui kolaborasi internasional. Indonesia sudah berkomitmen bersama Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan haji, sehingga jemaah dapat beribadah lebih tenang dan nyaman. Sahabat sekalian, setelah kita membahas berbagai regulasi, perubahan dan tantangan, kini pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan sebagai calon jemaah haji? Yang pertama tentu saja mempersiapkan diri sejak dini. Usia minimal pendaftaran haji sekarang sudah ditetapkan, yaitu mulai 12 tahun. Artinya, anak muda pun bisa menabung dan mendaftar lebih awal, sehingga antrian panjang dapat dipangkas dengan perencanaan yang matang. Kedua, penting untuk mendalami manasik haji. Jangan hanya mengandalkan pembimbing atau petugas. Dengan memahami tata cara ibadah dari awal, jemaah akan lebih mandiri dan siap menghadapi situasi apapun di tanah suci. Ketiga, jaga kesehatan jasmani dan rohani. Haji adalah ibadah fisik yang berat, apalagi bagi lansia. Pemeriksaan kesehatan istitoah harus dilakukan dengan serius, agar selama di Makkah dan Madinah bisa beribadah dengan lancar. Dan yang tidak kalah penting, taatilah semua regulasi resmi. Jangan tergoda dengan jalan pintas atau keberangkatan ilegal. Tahun-tahun terakhir sudah banyak contoh bagaimana jemaah non-resmi justru terlantar, bahkan terkena denda besar. Sahabat sekalian, arah baru Haji dan Umroh 2026 memberi harapan besar akan layanan yang lebih baik, tetapi juga menuntut kesiapan lebih matang dari kita semua. Maka, mari jadikan perubahan ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki niat, ilmu, dan persiapan. Kalau menurut kalian, apakah pembentukan Kementerian Haji dan Umroh ini akan benar-benar memperbaiki pelayanan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi kita akan semakin bermanfaat bila saling berbagi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi penting ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.